الحمد لله العليم الغفار الملك الأكبر سهل لعباده طريق العبادة ويسر ووفاهم أجور أعمالهم من خزائن جوده التي لا تحصر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الوحيد القهار شهادة بصحة الإقرار تنجينا بها من جميع أعمال الكفار. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد ورسول الهادي إلى شريعته الأخيار. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته فإن التقوى مطلوبة لكل فرد من أمتي. فقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Sadaqal azim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini di majelis yang penuh barakah, sambil kita duduk bertabarruk meniatkan diri untuk nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Dengan beriktikaf kita menambah pundi-pundi pahala kita. Marilah juga kita senantiasa bermuhasabah ala nafas untuk selalu kita menjadi golongan orang muttaqin. Takwa dengan cara imtisalul awamir wa jitinabun nawahi, yakni menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Terlebih para hadirin rahimakumullah, kita masih dalam suasana di bulan Syawal. Inilah saat yang paling tepat untuk kita bermuhasabah setelah kita satu bulan lamanya melalui bulan Ramadan dengan amal ibadah, dengan kesabaran dan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kita dalam kondisi dengan keterbatasan karena kita masih diberikan bala oleh Allah, bukan hanya kita di sini tapi di seluruh dunia. Yang kita harus betul-betul menguatkan diri bukan hanya untuk kita bersabar tapi juga menguatkan ketakwaan agar jangan sampai kita mengendorkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama juga dengan memperbanyak doa agar kemudian wabah yang melanda negeri kita ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, yang perlu ditegaskan sebagai murajaah bahwa kita ini tidak lama meninggalkan bulan Ramadan adalah bahwa kita harus mengerti di dalam bulan Ramadan kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa bersabar di dalam menjalankan ibadah. Untuk kita senantiasa mengerti bahwa hakikatnya musuh kita itu ada pada diri kita. Musuh kita bukan orang kafir, karena orang kafir, orang non-muslim masih banyak memberikan manfaat kepada kita, lebih-lebih di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, yang kita harus bahu-membahu. Musuh kita bahkan juga kalau seandainya kita menganggap bahwa COVID-19 ataupun Corona ini merupakan juga bagian dari bala dari Allah, musuh utama kita juga bukan virus itu, tapi musuh yang terbesar bagi manusia ditegaskan oleh Allah dan Rasulullah dalam Al-Quran dan juga sunnahnya adalah nafsu yang ada pada diri setiap manusia. Karena itulah para hadirin rahimakumullah, kita memang wajib untuk menjaga kewaspadaan kita di dalam menjaga diri kesehatan kita agar kita tidak terkena bagian dari orang-orang yang mendapatkan bala oleh Allah dengan tertular COVID-19, na'udzubillah. Maka itulah sebabnya kita wajib menjaga kewaspadaan kita, menjaga protokol kesehatan kita. Tapi yang harus kita fahami para hadirin, justru musuh kita itu bukan COVID-19 tapi adalah nafsu. Karena kita bisa selamat dari COVID-19, tapi apakah kita bisa menjamin kita bisa selamat dari api neraka?
Apa kita bisa selamat di akhirat nanti? Dan yang menjerumuskan kita kepada kesesatan, kepada kekufuran, pada hal-hal yang tidak baik sehingga kita nanti tidak selamat di akhirat adalah nafsu kita itu sendiri. Karena itulah para hadirin rahimakumullah, dalam satu pesannya Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabat bahwa musuh kita bukan orang kafir, karena orang kafir kadang memberikan manfaat besar kepada kita, memberikan hikmah besar. Termasuk juga bukan COVID-19, karena kita juga dengan COVID-19 diberikan oleh Allah, walaupun ini merupakan bala, tapi juga mendapatkan hikmah yang besar, sehingga kita biasanya tidak suka dengan taharah, tidak suka dengan nadhafah, kita akhirnya bisa terpaksa menjaga itu. Padahal agama kita sudah mengajarkan. Kalau orang ahlu sunnah wal jamaah diajarkan di dalam setiap ngaji fikih, bab pertama bukan sholat, bukan pertama itu bab zakat, tapi adalah bab taharah. Inilah saat penting untuk kita bisa menerapkan hidup bersih ala Islam, ala Rasulullah SAW. Bukan juga kemudian para hadirin rahimakumullah, musuh kita adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita memang harus menjaga jarak. Tapi Rasulullah pernah menjelaskan ketika beliau itu perang dalam perang Badar, di mana umat Islam hanya jumlahnya 313, sedangkan umat kafir, orang-orang mereka yang kafir memusuhi orang Islam, di garda depan ada 1000, di garda belakang ada 3000. 300 melawan 3000, tapi umat Islam menang. Rasulullah menegaskan kepada para sahabat. Para sahabat hingga kemudian tercengang. Nahnu nakhruju min jihadin asghar ila jihadin akbar. Sahabat ingat, kita ini sebetulnya perang adalah perang kecil, karena kita ini menuju perang yang lebih besar. Maka Rasulullah pun ditanya, wa ma hiya ya Rasulullah? Perang besar itu apa ya Rasul? Rasulullah menegaskan, jihadun nafs, melawan hawa nafsu kita yang ada pada diri kita, yang mengajak agar kita selalu menjauhi Allah, menjauhi ibadah kepada Allah, untuk menjauhi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah para hadirin rahimakumullah, inilah yang harus kemudian kita tegaskan dalam diri kita setelah kita melalui Ramadan, bahwa tujuan besar kenapa Allah menjelaskan kepada kita dan memberikan syariat yang berupa Ramadan adalah agar kita selalu menjaga diri kita. Jangan sampai manusia terjerumus dalam ketidakselamatan dunia akhirat akibat memperturutkan hawa nafsunya. Karena itulah para hadirin rahimakumullah, hal yang lain yang perlu kita tegaskan juga bahwa di dalam Ramadan ada ajaran tentang kesabaran. Kesabaran itulah yang harus kita lakukan, bukan hanya saat kita mendapatkan ujian COVID-19 seperti saat ini, tapi juga bagaimana kita menjadi orang yang sabar dalam setiap waktu, setiap saat. Karena sabar itu adalah modal besar agar kita menjadi orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang ini menjadi tujuan utama Allah memberikan syariat yang berupa Ramadan. Karena Allah menjelaskan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama Ramadan adalah mencetak agar kita menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Dan ketakwaan itu modal utamanya adalah kesabaran. Karena itu para hadirin rahimakumullah, walaupun mungkin kita di hari-hari ini mengerti bahwa salah satu ujian terbesar saat ini adalah kesabaran kita menghadapi bala wabah, maka yang harus juga kita tegaskan, jangan lupa bahwa kesabaran itu bukan hanya menghadapi bala, bukan menghadapi wabah, tapi Rasulullah juga menegaskan banyak hal yang harus kita lakukan. Karena itu ada muqaddimah tadi disampaikan, ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bahwa kita itu dalam setiap saat harus isbiru, bersabar, wa sabiru, menyabar-nyabarkan diri kita. Dan Imam Ghazali, para hadirin rahimakumullah, menegaskan bahwa cara kita bersabar itu bukan hanya ketika dapatkan bala ujian dari Allah, tapi yang ada banyak hal yang harus kita lakukan dengan kesabaran. Yang pertama adalah as-sabru 'ala tha'ah. Sebab kita menjalankan ketaatan seperti dalam kondisi saat ini dengan keterbatasan, karena biasanya masjid harus kemudian penuh, sekarang harus dijarangkan karena menjaga physical distancing dan lain sebagainya. Ini kesempatan bagi mereka yang kemudian malas beribadah, tidak datang ke masjid. Karena itulah menuju kita taat kepada Allah, ini butuh kesabaran. Termasuk as-sabru 'anil ma'siyah.
Banyak sekali kesempatan kita di hari-hari ini untuk tidak taat kepada Allah. Justru yang dilakukan adalah maksiat kepada Allah. Di hari puasa dengan alasan COVID-19, banyak yang tidak puasa. Karena itulah ketika kita mampu berpuasa, mampu menjalankan ibadah dengan tetap, walaupun dengan keterbatasan menjaga protokol kesehatan, tapi tetap semangat dalam ibadah, itu adalah bagian dari kesabaran. Termasuk as-sabru ala adami husulil amani. Kita punya harapan. Kita ingin, contohnya adalah bagaimana kita ingin wabah ini segera bisa dihilangkan oleh Allah, agar kita bisa bebas untuk kemudian bekerja, melakukan aktivitas. Tapi apakah kemudian Allah menghendaki? Kalau belum Allah menghendaki, maka kita harus tetap bersabar. Termasuk para hadirin rahimakumullah, as-sabru ala ida'in nas. Bagaimana manusia itu kadang kita itu harus berbuat baik. Dengan keterbatasan yang ada, biasanya kita bisa berbuat baik kepada manusia. Kita bisa bersalaman, kita bisa berangkulan. Tapi dengan kondisi saat ini kita tidak bisa. Walaupun musafahah bagian dari sunnah Rasulullah, kita menjaga agar silaturahim itu tetap terjaga adalah bagian sunnah Rasulullah. Tapi dengan ujian Allah, qada Allah ini, kita tidak bisa melakukan itu semua. Dan ini memerlukan kesabaran. As-sabru 'anil hawa wal ghadab, termasuk hawa nafsu, ghadab, ini yang paling utama. Selain juga as-sabru 'alal bala, ujian di dalam ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para hadirin rahimakumullah, jika di hari ini kita masih harus bersabar, kita tidak tahu sampai kapan bala ini masih ada. Karena kita juga mengerti para hadirin, kita tidak bisa hanya kemudian tinggal di rumah sementara anak istri kita kelaparan. Memang harus kemudian banyak orang bekerja. Kita harus memikirkan ekonomi, tapi juga harus memikirkan protokol kesehatan, menjaga kesehatan. Maka itu semua adalah wasilah agar kita menjadi orang yang taat kepada Allah, menjaga ketakwaan. Maka lakukanlah itu semua karena lillahi ta'ala. Jangan kita takut kepada corona, tapi takutlah kepada Allah. Karena takut kepada Allah memang wajib. Tapi jangan juga kemudian kita takut kepada Allah, akhirnya kita mengabaikan protokol kesehatan. Kita tidak takut kepada corona. Jangan juga melakukan hal demikian. Karena hakikatnya menjaga kesehatan bagian dari ajaran Islam. Dan menjaga agar kita terus kemudian menjaga diri kita agar tidak terkontaminasi COVID-19 juga wajib. Karena syarat agar kita menjadi orang yang takwa, kita masuk surga adalah hidup dan kondisi sehat. Karena itulah para hadirin, semoga dengan apa yang disampaikan kita terus bisa tetap waspada, menjaga protokol kesehatan kemana-mana. Selalu waspadalah dengan pakai masker, menjaga kesehatan, disinfektan ataupun hand sanitizer dan lain sebagainya. Karena itu wasilah agar kita bisa menjaga kesehatan dan hidup kita aman. Dan hidup itulah menjadi modal agar kita bisa mampu beribadah, menjaga ketakwaan. Akhirnya kita mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat, fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.